Para petinggi perfilman Hollywood ragu memberikan peran besar ke Meghan Markle. Pangeran Harry dan Meghan Markle telah menjadikan Los Angeles sebagai rumah baru setelah mengundurkan diri dari peran mereka sebagai anggota senior keluarga kerajaan Inggris. Pasangan Sussex tersebut pindah ke Amerika Serikat untuk mengejar kehidupan yang lebih mandiri dan independen. Dengan menjadikan Los Angeles sebagai rumah baru, disebutkan bahwa Meghan Markle mengharapkan petinggi Hollywood akan bersemangat untuk memberinya peran besar dalam proyek TV dan film. Namun sepertinya jalan Meghan untuk menaklukkan Hollywood tidak semulus yang direncanakan. Menurut sebuah laporan, pihak Hollywood sepertinya ragu untuk memberikan peran besar kepada aktris yang melejit lewat serial Suits ini. Disebutkan bahwa Meghan berharap untuk menerima peran yang bisa mengantarkannya untuk mendapatkan Oscar. Tetapi dia kecewa karena sejauh ini tawaran yang ia terima adalah yang dia tidak mau terima. Mengutip orang dalam Hitworth.com melaporkan, Meghan benar-benar berharap untuk bisa memilih peran filmnya dan tawaran menarik lainnya, tetapi itu agak sulit. Laporan itu lebih lanjut mengatakan, sepertinya beberapa sutradara takut akan hal-hal negatif yang identik dengan dirinya dan juga keputusannya dengan Harry untuk keluar dari kerajaan Inggris. Sejauh ini disebutkan bahwa Meghan ditawarkan untuk menjadi pembawa acara bincang-bincang siang hari sendiri. Namun tawaran ini dianggap Meghan tidak menarik dan menggelikan. Meghan juga ditawari untuk hadir sebagai tamu di beberapa drama kecil, sitkom, dan reality show. Dan merasa bahwa ia benar-benar hanya bisa meminjamkan namanya untuk proyek besar, seperti yang dia lakukan ketika dia terlibat dalam film dokumenter di Disney Elephant, ujar sumber tersebut. Tak sekedar akting, tujuan Meghan Markle keluar dari kerajaan kini diungkap sang sahabat. Pangeran Harry dan Meghan Markle kini masih menjadi perhatian sejumlah orang di seluruh dunia, khususnya saat pasangan tersebut memutuskan hengkang dari keluarga kerajaan Inggris pada Januari 2020 lalu dan resmi bebas tugas pada 31 Maret 2020. Berbagai asumsi diberikan oleh orang-orang atas pilihan mereka yang memutuskan tinggal di Los Angeles, California, Amerika Serikat, bersama putra sematawayang mereka, R.C. Harrison memberitahu Windsor. Dikutip dari laman Express, sahabat Meghan Markle membuka suara mengenai tujuan lain di balik keputusan keluar dari kerajaan Inggris. Meghan percaya ditakdirkan untuk memerangi rasisme di Amerika Serikat, sehingga mendesak untuk keluar dari kerajaan Inggris. Ia menganggap hal itu merupakan takdir lain, ujar sahabatnya, seperti dikutip dari Daily Mail. Sahabat yang memilih menjadi anonim tersebut menambahkan bahwa Meghan mengatakan pekerjaannya sebagai pemimpin kini lebih penting daripada sebelumnya dan bahwa sekarang ia telah berbicara dengan Oprah, pembawa acara The Oprah, dan para pemimpin masyarakat lainnya tentang bagaimana ia bisa menjadi solusi, tambahnya. Sebelum memutuskan menikah dengan Pangeran Harry dan masuk ke keluarga kerajaan, Meghan Markle merupakan aktris yang aktif dalam dunia akting. Kemampuannya dalam akting kini tak lagi menjadi fokus Meghan sebab menurut sahabatnya, ia ingin menyuarakan perubahan. Bahkan Meghan berpikir untuk memulai karir dalam politik. Meghan merasa misinya jauh melampaui akting. Dia bilang ingin menggunakan suaranya untuk perubahan dan belum mengesampingkan karir di politik, ujarnya. Pangeran Harry dan Meghan Markle kini tinggal di Beverly Hills yang mereka bangun sebelum keluar dari kerajaan. Tempat tinggalnya yang dekat dengan isu rasisme di sekitarnya memicu Meghan untuk turut mengeluarkan pendapat mengenai kematian George Floyd. Ia menyampaikan pendapat tersebut melalui pesan video untuk alumni sekolah lamanya, Immaculate Heart High School. Saya tidak yakin apa yang bisa saya katakan kepada kalian. Saya ingin mengatakan hal yang benar dan saya gugup. Saya menyadari satu-satunya hal yang salah untuk dikatakan adalah tidak mengatakan apapun, ujar Meghan. Meghan menambahkan kehidupan George Floyd dan sederet orang yang kehilangan nyawa saat demonstrasi sangat penting sehingga rasisme di seluruh dunia perlahan harus diperangi. Kehidupan George Floyd
Breonna Taylor, Philando Castile, Tamir Rice itu sangat penting. Demikian juga banyak orang lain yang namanya kita kenal dan tidak kita kenal, tambahnya. Meghan pun sempat menyebut kerusuhan ras yang terjadi pada 92 lalu di Los Angeles. Kepada alumni sekolahnya, Meghan mengatakan bahwa mereka harus ambil bagian sebagai pembangunan yang baru dan menggunakan suara untuk memilih. Saya sangat menyesal kalian harus tumbuh di dunia di mana ini rasisme masih ada. Sekarang kalian harus menjadi bagian dari pembangunan kembali dan saya tahu kadang-kadang orang mengatakan berapa kali kita perlu membangun kembali. Lanjutnya, menurut Meghan, semua orang harus membangun kembali hingga semuanya tampak lebih baik. Karena fondasinya rusak, kita juga, kamu akan memimpin dengan cinta. Kamu akan memimpin dengan belas kasih. Kamu akan menggunakan suaramu. Kalian akan menggunakan suara dengan cara yang lebih besar saat berusia 18 tahun. Jadi bisa memilih, ujar Meghan lagi. Meghan sendiri merupakan orang campuran ras pertama yang menikah dengan seorang anggota keluarga kerajaan senior Inggris pada 2018 lalu. Sementara waktu Meghan masih di kerajaan, dia merasa sangat frustasi dengan berbagai aturan yang ada. Meghan Markle rupanya masih trauma dengan kesulitan yang dia hadapi di kerajaan dulu. Ia sebut kadang tak mengerti dengan kehendak Ratu Elizabeth II. Seorang sumber mengatakan kepada People bahwa Meghan yang lahir dan dibesarkan di Amerika Serikat menemukan sejumlah protokol istana yang tak bisa ia pahami. Meghan menemukan sejumlah peraturan di keluarga kerajaan yang sulit ia pahami, seperti bahwa ratu lebih memilih perempuan mengenakan gaun atau rok ketimbang celana panjang, kata sumber tersebut. Dia sering bertanya kepada Harry mengapa hal-hal tertentu harus dilakukan sesuai dengan arahan atau protokol kerajaan, lanjut sumber itu. Saya rasa dia kadang merasa frustasi, namun ini kehidupan barunya. Dia harus menghadapi itu, kata sumber tersebut. Perasaan frustasi itu ternyata Meghan setelah sebulan ia berada di kerajaan. Ia disebut merasa betah dengan kehidupan baru sebagai anggota kerajaan Inggris. Seorang sumber berkata bahwa Meghan merasa betah di rumah barunya itu berkat upaya Kate Middleton dan Camilla yang berusaha membantu wanita Amerika Serikat itu beradaptasi. Harry, Camilla, Kate bersama dengan Charles yang memiliki keakraban dengan Meghan telah melakukan banyak cara yang bisa dilakukan untuk memastikan Meghan merasa diterima dan dicintai, kata sumber tersebut. Di sisi lain, Meghan juga disebut merasa gelisah karena ingin bekerja lebih banyak lagi pekerja istana. Ia menginginkan kesibukan baru mengingat ia telah pensiun dari karir di depan kamera. Meghan sangat ingin melompat dan belajar sebanyak mungkin. Dia amat siap untuk bekerja sebanyak yang bisa ia lakukan, yang bisa pihak kerajaan izinkan, kata seorang sumber lain kepada ET. Dia telah membangun sebuah hubungan yang semakin dekat dan hangat baik dengan ratu dan mertuanya, Pangeran Charles, kata sumber itu. Dia ingin menyenangkan mereka dan melakukan apapun yang bisa ia lakukan untuk mendidik dirinya sendiri, untuk memastikan ia tidak melakukan kesalahan, lanjut sumber tersebut. Namun Meghan masih jadi tajuk utama soal pelanggaran protokol di sejumlah media, seperti pada acara The Young Leader Award di Istana Buckingham beberapa bulan setelah Meghan berada di istana. Para pengamat kerajaan Inggris segera menyadari kesalahan Meghan dalam acara tersebut, yaitu tidak mematuhi norma dosis kala duduk. Meghan tertangkap kamera duduk di samping Pangeran Harry dan Ratu dengan menyilangkan kaki. Bagi perempuan anggota kerajaan Inggris, haram hukumnya duduk dengan menyilangkan kaki, lantaran dianggap tak sopan. Protokol mengharuskan para perempuan anggota kerajaan Inggris duduk merapatkan dan memiringkan kaki sebagai lambang kesopanan dan keanggunan. Walaupun masih disorot karena melanggar protokol, Meghan setidaknya sudah mengikuti arahan istana soal berpakaian. Ia juga amat mengikuti arahan penata gaya sekaligus sahabatnya Jessica Mulroney. Ini semua itu sudah tidak ada gunanya lagi karena Harry dan Meghan sudah berada di Los Angeles, jauh dari aturan kerajaan.
Pangeran Harry dikabarkan tak mau kembali ke kerajaan walaupun sang kakak, Pangeran William, sangat memohon kepada mereka untuk kembali. Tapi Harry dan Meghan sedang menatap lurus masa depan mereka di California untuk masa depan sang anak Archie Harrison Mountbatten Windsor.